Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan analisis ketahanan hidup pasien akut corona syndrome menggunakan kurva Kaplan-Meier dan model Cox-Behar. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Rizal Hidayatullah dengan NIM 164221031. Saya Fredrika Amal Putri di kampus 16422145. Saya Tunas Desi Kurniadista dengan NIM 162111233114. Saya Erlina Agustin dengan NIM 1642310335. Untuk penyakit kardiovaskular termasuk sindrom koroner aktif atau ACS merupakan penyebab utama kematian global dengan lebih dari 7 juta kematian pada tahun 2002 dan diperkirakan meningkat pada tahun 2030. Meskipun ada kemajuan medis, tingkat kematian tetap tinggi. Data dari GRAS menunjukkan faktor-faktor seperti usia, tekanan darah, dan revaskulasi mengaruhi kelangsungan hidup pasien penderita ACS ini. Meskipun efektivitas revaskular bervariasi, analisa survival dengan menggunakan Kaplan-Meier dan Cox-Behar digunakan untuk mengevaluasi ketahanan hidup. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor utama dan mengevaluasi pengaruh revitalisasi pada kelangsungan hidup pasien ACS selama tindak lanjut hingga 180 hari. Lalu untuk tinjauan pustaka, yang pertama yaitu akut coronary syndrome adalah kondisi yang mempengaruhi kelangsungan hidup pasien dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi, terutama segera setelah serangan jantung. Yang kedua yaitu kurva Kaplan-Meier, yaitu metode yang digunakan untuk memvisualisasikan tingkat kelangsungan hidup berdasarkan waktu hingga kejadian, seperti kematian atau sensoring, yang memberikan gambaran mendalam tentang pola kelangsungan hidup pasien. Yang ketiga yaitu uji Lockrang, di mana metode ini digunakan untuk membandingkan perbedaan kurva kelangsungan hidup antara kelompok dengan asumsi risiko relatif antar kelompok tetap konstan sepanjang waktu. Lalu untuk tinjauan pustaka selanjutnya yaitu fungsi survival dan hazard yang memberikan probabilitas bertahan hidup lebih lama dari waktu tertentu. Sementara fungsi hazard menggambarkan resiko terjadinya peristiwa pada waktu tertentu kejadian dengan satu atau lebih variabel prediktor dengan asumsi rasio hazard tetap konstan sepanjang waktu. Dan yang terakhir yaitu uji asumsi dalam menganalisis kelangsungan hidup penting dilakukan untuk memastikan model apakah signifikan atau tidak dan juga dengan uji Schoenfeld residual untuk memeriksa pelanggaran terhadap asumsi rasio hazard konstan. Baik, selanjutnya penelitian kalian itu dari sudut pandang sumber yang diperoleh dari industri GRACE atau Global Registry of Coronary Event, di mana dataset dikumpulkan selama 7 dari 113 juta perawatan jantung di 14 negara. Sementara dalam sistem ini harus berdasarkan data sebanyak 1.000 subjek yang dipilih secara acak dalam periode waktu tertentu. Untuk variabel-variabel itu sendiri meliputi kondisi sebagai dua identifikasi pasien, DAYS yaitu durasi pengamatan, death yaitu status meninggal, reflex yaitu indikator apakah pasien dilakukan tindakan revascularisasi, lalu reflex test yaitu durasi ketika pasien dirawat sehingga dilakukan tindakan tersebut, lalu yaitu durasi dirawat di rumah sakit, yaitu usia dari pasien, lalu SDO yaitu tekanan darah sistolik, dan ST change yaitu indikator apakah terdapat perubahan segmen ST pada elektrokardiogram. Berikut merupakan statistika deskriptif masing-masing variabel pada data kami. Statistika deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap berbagai karakteristik dari suatu kumpulan data kuantitatif, sehingga mempermudah proses interpretasi dan perbandingan. Selanjutnya ada proses EDA. Pada variabel kami terdapat dua jenis data, yaitu data kategorik dan data nominal. Pada variabel reva SC, menggambarkan distribusi variabel death dengan dua kategori, yaitu 0 untuk kasus tersensor dan 1 untuk kasus meninggal. Dari diagram tersebut terlihat bahwa sebagian besar data berada dalam kategori 0. Pada variabel ST change, menggambarkan distribusi variabel dengan dua kategori, yaitu 0 untuk tidak adanya deviasi segmen ST pada elektrokardiogram atau ECG awal pasien, dan 1 untuk adanya deviasi segmen ST pada elektrokardiogram EKG awal pasien.
Dari diagram tersebut terlihat bahwa sebagian besar data berada dalam kategori 1. Selanjutnya ada variabel death dengan 2 kategori, yaitu 0 untuk kasus tersensor dan 1 untuk kasus meninggal. Dari diagram tersebut terlihat bahwa sebagian besar data dalam kategori 0. Lalu pada variabel loss, histogram mengindikasikan bahwa sebagian besar pasien dirawat dalam waktu yang relatif singkat dengan frekuensi tertinggi berada pada rentang 0-5 hari. Pada box plot terdapat beberapa outlier. Lalu histogram variabel age menunjukkan bahwa sebagian besar individu berada pada rentang usia 60-80 tahun. Pola distribusi yang ditampilkan cenderung menyerupai distribusi normal, yang mengisyaratkan adanya kecenderungan data untuk berpusat di sekitar nilai tengah. Sementara itu, frekuensi individu dengan usia lebih muda maupun usia lanjut tampak lebih rendah. Lalu pada variabel SIS-BP, histogram menunjukkan sebagian besar pasien berada dalam kisaran tekanan darah normal hingga sedikit tinggi dengan median sekitar 140-150 mmHg. Lalu pada box plot menggambarkan bahwa nilai tekanan darah yang masih dianggap wajar, yaitu dalam batas 1,5 kali interkuartil dari Q1 hingga Q3 berkisar antara 100-190 mmHg. Selanjutnya uji Kaplan-Meier dan uji Lagrange bisa dilihat pada grafik Kaplan-Meier sendiri. Dilihat ada perbedaan reverse plot performanya dari kurvanya sendiri, dan itu juga didukung dari analisis Lagrange yang menunjukkan ada perbedaan antara yang diberi perlakuan dan tidak yang diberi perlakuan. Next, selanjutnya pada variabel tim dengan segmentasi ST juga terdapat hal serupa juga. Terlihat pada garis merah yang itu merupakan tidak diberi perlakuan, dan yang garis biru merupakan segmen ST. Terdapat perbedaan grafik di mana ketahanan hidup dari garis biru lebih tinggi daripada yang garis merah. Lalu juga didukung oleh hasil uji Lagrange yang menghasilkan tolakan 0. Next. Selanjutnya adalah model Fox Professional Hazard, mana di sini melakukan terhadap variabel independen yaitu reflex, age, y, SBP, dan juga ST change. Di sini dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai itu yang lebih kecil dari yaitu 0,05. Dengan demikian, setiap variabel independen tersebut memiliki signifikansi secara statistik terhadap risiko kematian pasien. Lalu itu merupakan model dari PH yaitu HT sama dengan H00 T eksponensial dari 0,509 P plus 0,043 H minus 0,008 SISBT dan minus 0,490 ST change. Dari hasil yang kami dapatkan tersebut dapat disimpulkan bahwa intervensi refleks itu menurunkan risiko kematian sebesar 39,9%. Lalu usia meningkatkan risiko sebesar 0,3%, lalu tekanan darah sistolik menurunkan sebesar 0,8%, dan juga deviasi segmen ST pada EKG meningkatkan sebesar 63,3%. Itu didapatkan dari hasil eksponensial OF 1 dikurangi dengan eksponensial F tersebut. Selanjutnya yaitu uji signifikansi parameter. Uji serentak digunakan untuk melihat apakah semua variabel dalam model secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap risiko kematian pada pasien ACS. Didapatkan p-value yaitu kurang dari 2 dikali 10 pangkat minus 16, yang artinya setidaknya terdapat satu variabel independen yang mempengaruhi waktu ketahanan hidup. Oleh karena itu, untuk mengetahui variabel independen manakah yang mempengaruhi waktu ketahanan hidup, dapatkan 4 variabel yaitu revaskularisasi 1 atau pasien yang menjalani revaskularisasi, variabel usia, kemudian ada variabel systolic blood pressure atau tekanan darah sistolik pasien, dan juga ST change 1 atau adanya perubahan segmen pada elektrokardiogram awal dan terhadap laju ketahanan hidup pasien ACS. Kemudian untuk variabel loss itu memiliki p-value 0,078 yang lebih besar pada tingkat signifikansi 0,05, yang artinya variabel durasi pasien dirawat di rumah sakit tidak berpengaruh signifikan terhadap laju ketahanan hidup pasien ACS. Kemudian adalah melakukan pengujian konstruksi profesional hazard, di mana ini dilakukan untuk memvalidasi bahwa hazard ini
sekarang harus berjalan dalam waktu. Dengan hipotesis nolnya adalah efek covariat hazard cluster sepanjang waktu, maka dengan demikian memenuhi asumsi pH, dan hipotesis alternatifnya yaitu risiko variat hazard berubah seiring waktu, maka tidak memenuhi asumsi pH. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa nilai reference value yang signifikan itu terdapat pada variabel privat saja, di mana ini nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi alfa 0,5, artinya variabel tersebut asumsi pH dan pengaruh dari variabel tersebut pada setiap kategori itu konstan, sementara dari ketiga variabel lainnya itu tidak memenuhi asumsi pH. Artinya variabel-variabel tersebut memiliki risiko yang tidak bersifat konstan. Untuk kesimpulannya, hasil analisis Kaplan-Meier menunjukkan adanya perbedaan ketahanan hidup yang signifikan antara pasien menunjukkan peluang hidup lebih tinggi. Demikian pula pasien dengan deviasi segmen ST pada EKG memiliki ketahanan hidup yang lebih baik dibandingkan pasien tanpa deviasi. Uji log rank pada kedua variabel menghasilkan p-value jauh di bawah 0,05 yang menandakan perbedaan kurva survival dan signifikan secara statistik. Untuk Cox Proportional Hazard, model Cox-PH berhasil mengidentifikasi 4 variabel yang secara signifikan mempengaruhi risiko kematian pasien ACS, SBP, dan STCS dengan seluruh p-value kurang dari 0,05. Pasien yang menjalani revaskularisasi memiliki risiko kematian 39,9% lebih rendah, sedangkan peningkatan usia dan keberadaan deviasi segmen ST meningkatkan risiko kematian secara signifikan. Sebaliknya, peningkatan tekanan darah sistolik saat masuk rumah sakit berasosiasi dengan penurunan risiko kematian sebesar 0,8% per 1 mmHg. Berdasarkan hasil, secara serentak variabel-variabel independen dalam model Cox-PH berpengaruh signifikan terhadap waktu ketahanan hidup pasien ACS. Uji parsial menunjukkan bahwa variabel REVA SC1, H, SIS-BP, dan STC1 memberikan kontribusi signifikan terhadap model, sedangkan variabel loss tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini menegaskan bahwa kematian pada pasien ACS. Untuk uji asumsi Cox-PH menggunakan Schoenfeld residual, hanya variabel REVA SC yang memenuhi asumsi hazard proporsional dengan p-value lebih dari 0,05. Sebaliknya, variabel H, SIS-BP, dan ST-change menunjukkan p-value kurang dari 0,05 yang berarti tidak memenuhi asumsi tersebut. Dengan demikian, pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap risiko kematian bersifat tidak konstan sepanjang waktu. Memerlukan pendekatan lanjutan seperti Cox Extended. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.